Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansah. Saya dari akuntansi kelas malam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Selain itu, kebijakan moneter dapat pula berarti sebagai peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif, yaitu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif, yaitu ada pengawasan pinjaman secara selektif, menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Kemudian pembujukan moral, yaitu bank sentral menghimbau serta membujuk kepada bank-bank untuk melakukan suatu hal yang diarahkan. Misalnya, pada saat terlalu banyak jumlah uang beredar, bank sentral bisa membujuk kepada bank untuk mengurangi menjalurkan kreditnya. Kemudian, faktor-faktor yang menentukan efektivitas kebijakan moneter. Yang pertama ada perbedaan tingkat elastisitas permintaan uang. Yang kedua, perbedaan elastisitas efisiensi modal marginal. Yang ketiga, perubahan dalam marginal propensity to consume. Lalu ada tujuan kebijakan moneter dalam Islam. Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor real. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting dari kebijakan publik dalam sistem ekonomi. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan: 1. Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Tujuan ini erat kaitannya dengan maqasid syariah. Kesejahteraan ekonomi mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia. Hapusnya semua sumber utama kesulitan dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material, juga terciptanya suatu lingkungan ekonomi di mana Khalifah Allah mampu memanfaatkan waktu, kemampuan fisik dan mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Yang kedua, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dua unsur pengertian. Yang pertama, suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama. Lalu ada prinsip-prinsip kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal, penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki oleh Allah adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Dan yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Kemudian ada instrumen mazhab moneter Islami. Yang pertama, mazhab pertama, iktisaduna. Pada masa awal Islam, dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang.
Instrumen moneter yang digunakan adalah promissory notes atau bill of exchange. Surat ini dapat dijadikan sebagai pinjaman untuk mendapatkan dana segar. Namun, surat tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Karena itulah, tidak ada pasar uang untuk jual beli negotiable instrument. Spekulasi dan penggunaan pasar uang jadi tidak ada. Jadi sistem kredit tidak menciptakan uang. Yang kedua, mazhab kedua, mainstream. Mazhab ini merancang instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak ada permintaan uang untuk spekulasi. Motif permintaan uang dalam Islam hanya ada dua, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Mazhab ketiga, alternatif. Sistem moneter yang dianjurkan oleh mazhab ketiga ini adalah shuratic process, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektoril. Jadi kebijakan yang ditempuh yang dituangkan dalam instrumen moneter merupakan integrasi dan penyesuaian antar sektor moneter dengan sektoril. Mazhab ini mengatakan bahwa keseimbangan yang terjadi di sektor moneter adalah derivasi dari keseimbangan yang terjadi di sektor real. Kebijakan moneter pada masa Nabi, sahabat, dan abad pertengahan. Yang pertama, pada masa Nabi. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah telah menetapkan dasar-dasar hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kegiatan jual beli yang diterapkan oleh Nabi adalah sistem pasar bebas yang mana harga-harga diserahkan langsung kepada pihak terkait yang melakukan kegiatan jual beli. Yang kedua, pada masa sahabat. Sistem ekonomi Islam pada masa sahabat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem ekonomi yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika masih menjabat sebagai kepala negara. Setelah berhasil menghadapi berbagai permasalahan, Abu Bakar membangun kembali Baitul Mal dan meneruskan kembali sistem pendistribusian harta untuk rakyat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, abad pertengahan. Abad pertengahan masa pemerintahan daulah-daulah Islamiyah, yakni masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah merupakan masa-masa keemasan karena pada waktu itu Islam mencapai kejayaan dalam sektor politik, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Para fuqaha pada masa ini melakukan ijtihad untuk mencari ide-ide baru tentang fikih guna menghadapi persoalan-persoalan sosial yang terjadi sehari-hari. Tidak ketinggalan para fuqaha juga mencari ide-ide baru tentang masalah ekonomi, hingga muncullah beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa sarjana-sarjana muslim seperti Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Sekian penjelasan saya tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.